Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau belajar tentang domair jar muttasilah atau kata ganti jar yang bersambung. Oke, kita mulai dari pengenalan jenis-jenis dari domir jar muttasil atau domair jar muttasilah ini ya. Nah, domir jar muttasil ini jenis-jenisnya itu terbagi menjadi dua. Ada majrur dan ada mudhaf ilaih. Majrur ini yang diawali dengan harf jar. Dengan huruf jar. Huruf jar itu ada banyak macamnya. Ada min, ila, an, ala, bi, lam, kaf, seperti itu. Terus kalau mudhaf ilaihi itu dua isim yang disatukan. Jadi isim ketemu isim lagi, itu mudhaf ilaihi. Bisa juga simpelnya, contoh simpelnya itu pada saat kepunyaan. Misal mobil pelajar itu, kayak sayyaratut thalib, mobil pelajar itu gitu. Nah, sekarang untuk bentuk-bentuk huruf domir jar muttasil ini, domir jar yang bersambung ini ada di huwa. Huwa itu kata gantinya bisa jadi hu, hiya, ha, huwa, huma, huma, hum. Terus hiya, ha, huma, huma, hunna, hunna. Terus anta, ka, antuma, kuma, antum, kum. Anti, ki, antuma, kuma, antunna, kunna. Ana, i, nahnu, na. Nah, jadi ini untuk ciri-ciri domir jar muttasil. Huruf-huruf yang bersambung dengan yang sebagai domir jar muttasil ini seperti ini. Kemudian masuk yang pertama, majrur. Kita masuk pembagian yang pertama, majrur tadi, yaitu huruf jar yang bersambung dengan isim majrur. Huruf jar setelahnya disambung dengan isim majrur. Setelahnya sebenarnya isim. Nah, isim ini disebut dengan isim majrur karena disambung dengan harf jar. Contohnya, contoh mudahnya, nadhartu ilaik. Nah, nadhartu ilaik ini artinya saya telah melihatmu. Nah, nadhartu ini dia kata awal aja. Nah, ilaik di sini ada harf jar. Harf jarnya itu ila. Huruf jarnya itu ila. Nah, isim majrurnya itu kaf ini. Kaf ini kata ganti dari anta. Ilaik, ila disambung dengan kaf jadi ilaika. Seperti itu. Ini harfur jarnya, ini kaf ini domir jar muttasil atau isim majrurnya. Jadi ketika ada soal nadhartu ilaika atau yang serupa, yang belakangnya kaf, setelah huruf jar belakangnya kaf atau hu atau ha atau huma dan seterusnya, maka ini termasuk domir jar muttasil. Kemudian jenis yang kedua, mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ini dua isim yang bertemu menjadi satu kesatuan. Contohnya di sini qalamuki, pulpenmu. Qalam itu isim pertama, ki, kamu ini isim kedua. Qalamun isim pertama itu sebagai mudhaf. Isim kedua, ki, sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih juga ini termasuk dalam domir jar muttasil karena bentuknya ki. Ki ini kembali ke apa? Anti. Ki ini kembali ke anti. Nah, ki di sini ada apa sih? Huruf ki ini salah satu bentuk huruf domir jar muttasil. Jadi dia termasuk
Kalau misalnya ada kalimat qalamuki berarti dia termasuk domir jar muttasil. Tadi ilaik, nazartu ilaik juga termasuk domir jar muttasil, seperti itu. Kita masuk ke domir jar muttasilah atau domir-domir atau kata ganti jar yang bersambung. Di sini cuma bedanya domair itu artinya jamak dari domir ya. Nah, ini terbagi lagi. Ada mutakallim, ada mukhatab, ada ghaib. Mutakallim ini orang yang berbicara, pembicara. Kemudian mukhatab, lawan bicara. Kemudian ghaib, yang dibicarakan. Mutakallim atau pembicara itu terdiri dari dua doang. Ada ana dan nahnu. Ana dan nahnu. Kemudian ana itu tadi kata gantinya itu ya. Nahnu itu kata gantinya na. Nah, kita lihat contoh yang pertama li khamsatu atfal. Di sini khamsatu atfal artinya 5 orang anak. Di sini khamsah isim, atfal isim yang kedua. Jadi masuknya ke mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih berarti dia masuk ke domair jar muttasil atau tadi domir jar muttasil. Sama saja. Nah, di sini mudhaf ilaih jadi dia masuk ke sini. Jadi kalau misalkan ada kata-kata mudhaf ilaih berarti kita bisa tahu oh ini domir jar muttasil. Kemudian di sini juga terlihat li kemasukan harf jar. Lam itu huruf jar. Terus habis itu ya ini berarti dia sebagai isim majrur yang kemasukan huruf jar. Jadi di sini ada isim majrur, di sini ada mudhaf ilaih. Kemudian contoh yang kedua, kitabi qadimun. Kitabi qadimun artinya bukuku, buku yang lama. Qadim itu sudah lama. Nah, kitabi di sini kan kepunyaannya bukuku. Berarti di sini masuknya ke mudhaf ilaih sama kayak ini. 5 orang anak, bukuku itu sama-sama mudhaf ilaih. Kitab isim awal atau isim pertamanya ya di sini sebagai kata ganti ana, isim keduanya. Nah, ya di sini juga salah satu ciri huruf dari domir jar muttasil yang menggantikan kata ana. Nah, kemudian jadi dia masuk ke domir jar muttasil kalau ada kata kitabi ini. Kita lanjut ke contoh ke bagian yang kedua, mukhatab, yakni artinya lawan bicara, orang yang diajak bicara. Hurufnya ada kaf, ki, kaf untuk anta, ki untuk anti, kuma untuk antuma, kum untuk antum, kunna untuk antunna. Kemudian contoh yang pertama, qalamuka wa qalamuki jadidani. Pulpenmu laki-laki. Ini satu pulpen kamu laki-laki dan satu pulpen kamu perempuan yang baru. Keduanya ini pulpen baru gitu maksudnya. Pulpen kamu laki-laki dan pulpen kamu perempuan itu baru gitu. Qalamuka di sini mudhaf ilaih lagi, qalamuki juga mudhaf ilaih. Nah, kaf sama ki ini salah satu contoh huruf dari domair jar muttasilah. Kemudian yang kedua, indakuma ma turidani, ini juga mudhaf ilaih. Inda itu mudhaf, isim awal, isim yang pertama. Kuma di sini kata ganti dari antuma. Antuma ini isim yang kedua. Di sisi kalian berdua ada apa yang kalian inginkan, maksudnya di sisi di sini bisa berarti punya. Jadi kalian berdua mempunyai apa yang kalian inginkan. Telah punya apa yang kalian inginkan. Seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga, jaa hadza minkun, yang sempat Ibu tulis di papan tulis. Walaupun kata-katanya menyusahkan, agak susah diartikan. Jadi ini telah datang dari kalian. Min kunna, min di sini harf jar. Kemudian kunnanya di sini isim yang menggantikan antunna.
Nah, kalau misalkan isim yang dimasukin atau sebelumnya huruf jar, berarti dia isim majrur, harf jar dan isim majrur. Jadi tadi kan dhamair jar muttasil terbagi menjadi dua, mudhaf ilaih dan majrur atau isim majrur. Jadi ini contoh mudhaf ilaih, ini contoh isim majrur. Sama seperti di sini, ini isim majrur, ini mudhaf ilaih. Lanjut ke yang ketiga, yaitu ghaib, yang dibicarakan. Ghaib itu ceritanya ada hu, ha, huma, hum, hunna. Hu untuk huwa, ha untuk hiya, huma untuk huma, hum untuk hum, hunna untuk hunna. Nah, ini sebenarnya pakainya kata sambung ya. Seperti ini gitu. Untuk nyambung dari huruf sebelumnya. Man ya'mal khairan falahu ajr. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, maka baginya adalah balasan atau pahala. Man ya'malan khairan falahu, di sini falahu, lam di sini ada huruf jar. Lam ini kan sebagai huruf jar. Hu ini sebagai salah satu huruf dari dhamair jar muttasilah yang menggantikan kata huwa. Jadi artinya maka dia mendapatkan ajar atau dia memiliki ajar. Ajar itu pahala atau balasan. Jadi barang siapa yang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan balasannya. Lam di sini bisa artinya milik ya, memiliki. Atau bisa juga untuk, maka baginya atau maka untuknya sebuah pahala. Nah, kemudian di sini masuknya ke lam ini kan harf jar. Hu ini kata ganti dari huwa. Berarti dia masuknya isim. Isim yang sebelumnya huruf jar berarti dia isim apa namanya? Isim majrur. Berarti dia ke pembagian yang pertama, yaitu isim majrur, bukan yang mudhaf ilaih. Kemudian contoh yang kedua, man ta'mal syarran fa'alaiha wizr. Barang siapa yang melakukan suatu keburukan, maka atasnya dosa. Alaiha, maka baginya atau atasnya itu dosa. Wizr itu dosa. Atau bisa berarti balasan, tapi balasan yang buruk juga. Alaiha di sini ala dari kata ala. Ala itu harf jar. Ha di sini kata ganti dari hiya. Hiya itu isim. Berarti isim yang sebelumnya huruf jar, ala di sini. Nah, berarti kalau misalnya isim yang sebelumnya huruf jar berarti disebut isim majrur, sama seperti falahu. Fa'alaiha dan falahu sama-sama masuk ke dhamair jar muttasilah dari bagian isim majrur, bukan yang mudhaf ilaih. Kemudian yang ketiga, ibnuhuma fil jami'ah. Ibnuhuma dari kata ibnuhuma, karena di sini ada kata ganti lagi huma. Huma itu kata ganti dari huma. Kemudian di sini artinya anak mereka berdua berada di universitas atau sudah masuk universitas maksudnya. Nah, ibn di sini sebagai isim awal atau isim pertama. Nah, yang huma ini sebagai isim kedua. Jadi kepunyaan anak mereka berdua. Nah, berarti kepunyaan kan. Kalau misalkan kepunyaan atau tadi yang udah aku bilang isimnya ada dua, isim pertama ibn, isim kedua huma, berarti dia masuknya ke mudhaf ilaih, pembagian yang kedua, bukan yang isim majrur. Nah, mudah-mudahan sampai sini sudah mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.